Shalom teman-teman. Oke, senang bisa berjumpa teman-teman. Puji Tuhan tadi kita bisa menyembah Tuhan bersama ya. Mengalami Tuhan hari ini. Nah teman-teman, sebentar kita mau masuk ke dalam pembacaan firman. Aku mau ajak setiap kita untuk kita punya kesepakatan ya. Ketika kita mendengarkan firman, kita nggak main handphone, kita benar-benar penuh perhatian kepada firman. Karena di sini teman-teman bukan aku minta penghormatan teman-teman, tapi kita sedang menghormati Tuhan, ya. Sepakat ya kita ya? Ya, kita berdoa dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh berkumpul hari ini, kami boleh menikmati Engkau. Hidup kami ada hanya karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik buat kami. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan yang gak pernah melepaskan genggaman daripada hidup kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus, bukakan mata hati kami. Supaya kami boleh mengerti sepenuhnya isi hati Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke, teman-teman, tidak terasa kita memasuki bulan yang baru, bulan Mei. Ada yang tahu ini tema bulan Mei apa teman-teman? Udah tampilin ya, nggak jadi surprise ya teman-teman ya. Bulan Mei kita berbicara tentang bulan misi ya. Jadi sepanjang 5 minggu ke depan kita akan berbicara tentang misinya Allah. Nah 2 bulan kebelakang kita kemarin sempat membahas tentang dari perjalanan kita jatuh dalam dosa, Tuhan menebus hidup kita, bicara tentang Paskah. Nah lalu sekarang kita masuk kepada setelah kebangkitan. Kemarin kita membahas Yesus berjumpa dengan para murid, ya murid yang ke Emmaus, murid-murid yang lagi ngumpul di Yerusalem, menjumpai Petrus. Nah hari ini kita masuk ke dalam pembahasan tentang amanat agung. Nah, sama-sama kita mau baca, boleh dibantu dari belakang kalau gitu. Ya kita baca bersama-sama teman-teman. Amanat agung, Matius 28 ayat 16 sampai 20. 2-3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini adalah perikop di Matius tentang teman-teman, tentang amanat agung. Jadi setelah Tuhan Yesus menjumpai murid-murid, menampakkan dirinya, aku sudah bangkit. Nah lalu ketemu Thomas, tunjukin tangannya, ketemu Petrus. Tuhan ketemu lagi sama murid-murid di Galilea, di bukit yang Tuhan ditunjukin. Perjumpaan Tuhan dengan para murid adalah untuk menyatakan amanat agungnya. Jadi mereka dikasih misi, yaitu apa? Pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pertanyaannya gini teman-teman. Pertanyaannya adalah, apa kaitan kelahiran baru dengan amanat agung? Kita udah 2 bulan bahas tentang kelahiran baru. Siapa di sini percaya bahwa hidupnya sekarang adalah manusia baru? Manusia baru? Manusia baru dalam Kristus ya? Kak, aku manusia transisi. Nggak ada teman-teman ya. Ada manusia lama, manusia baru. Setelah kita percaya sama Yesus, kita menjadi manusia baru lewat kelahiran baru. Pertanyaannya adalah, apa kaitan kelahiran baru dengan amanat agung? Nah kita mau sama-sama bahas misi dan kehidupan baru dalam Kristus. Aku mau ajak kita membaca, aku yang ganjil, teman-teman yang genap. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Teman-teman?
Amin. Ya. Firman Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Siapa kamu ini? Kita. Kita bilang, saya bangsa yang terpilih. Saya imamat yang rajani. Saya bangsa yang kudus. Bilang kanan kirinya, kita bangsa yang kudus. Ya. Teman-teman, walaupun kita datang dari berbagai background keluarga yang berbeda, orang tuanya beda, ada yang Batak, ada yang Chinese, ada yang Jawa, ada yang Manado, campur gitu ya. Tapi di dalam Kristus kita jadi satu bangsa, bangsa yang kudus. Apa katanya? Umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah. Kita nih kepunyaan Allah. Tapi untuk apa kita dipanggil, dipilih jadi umat kepunyaan Allah? Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi teman-teman, bicara amanat agung, bicara misi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan baru dalam Kristus. Nggak bisa dipisah-pisahin. Teman-teman manusia baru, teman-teman hidup dalam misi Allah. Contoh, siapa di sini punya hidung? Wah, banyak yang punya hidung di sini ya. Wah, napasnya pakai kulit, kayak katak. Nggak ya, bercanda ya. Saya punya hidung, kita semua punya hidung. Bisa nggak kita bilang hidung saya ini, hidungnya Andre ini bukan bagian dari hidupnya Andre? Ini domain tersendiri gitu kan. Ini alien, nggak tahu dari mana nih. Ini bukan punya Andre. Bisa teman-teman? Enggak. Hidungnya Andre ya hidupnya Andre, punyanya Andre. Sama teman-teman juga ya. Jangan bilang itu kan lo gitu. Enggak. Kita semua ya teman-teman. Hidung kita adalah bagian dari kehidupan kita. Sama seperti misi adalah bagian dari kehidupan manusia baru. Itu nggak bisa terpisahkan, itu sepaket teman-teman. Jangan lupa kita ini beroleh hidup baru hari ini, jadi manusia baru hari ini, itu karena misinya Kristus. Misinya Allah mengutus Kristus menebus hidup kita. Hidup kita ini lahir dari misi teman-teman. Misi itu dan hidup kita nggak pernah terpisahkan. Jadi kita nggak bisa bilang begini, menginjil, menceritakan Kristus, bermisi itu bukan panggilan saya kak. Kalau saya yang di kota kak, kita yang menyasar yang di home base, di hub kak, di pusat kak. Saya panggilannya di musik kak. Saya panggilannya di belakang kak, saya ini anak tech kak. Saya ini sukanya sound, saya ini bisa excellent kalau megangnya multimedia. Kalau pegang jiwa-jiwa saya nggak excellent, saya nggak bisa kak. Kita kan kayak Albert Einstein kak, jangan suruh ikan manjat pohon. Nah, kita mungkin bisa berkelut teman-teman. No, misi itu bukan pilihan mau bermisi atau enggak. Misi itu bagian dari hidup kita, karena kita lahir dari misi. Jadi setiap orang yang telah ditebus menjadi milik Allah, turut ikut serta dalam pekerjaan misi Allah. Siapa hari ini umat Allah? Umat Allah? Mau terlibat dalam misi Allah? Amin ya. Teman-teman jangan bayangkan, kalau misi apakah saya harus ke pedalaman sana kak gitu kan. Buka jalur pakai golok gitu kan. Itu gambaran-gambaran ini ekstrim teman-teman. Enggak, misi enggak hanya tentang hal itu. Misi pun sebelahmu bisa bermisi. Sebelah rumahmu ladang misi, ya kan? Teman sebangkumu di kelas ladang misi. Nah, jadi jangan berpikir, saya mah jauh banget dari misi. Enggak teman-teman ya. Nah kita baca lagi bersama-sama Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Aku yang ganjil, teman-teman yang genap, akhir kita bersama. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Hembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita masih ingat bahas ayat ini kapan? 2 minggu lalu ya. Perjumpaan dengan murid-murid ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid di Yerusalem. Damai sejahtera bagi kamu. Tapi apa kata Tuhan? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Bukan dia doang, kamu, aku juga. Jadi sama seperti Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita umatnya. Kita ini orang-orang utusan. Nah, teman-teman, di firman Tuhan berkata,
seorang murid jika perjalanan sudah tamat, ia akan menjadi sama dengan gurunya. Ini bicara ketika kita ikut Yesus setiap hari, setia sampai akhir, one day kita akan serupa dengan Kristus. Nah, bicara bermisi, teman-teman, menghidupi misi Allah adalah bagian yang gak terpisahkan dari perjalanan kita menjadi serupa Kristus. Kak, aku taat firman, tapi aku kalau bagian misi kayak enggak dulu, Kak. Ini perintah dalam firman Tuhan juga. Jadi ketika kita hidup dalam misi Allah, itu bagian perjalanan rohani kita menjadi serupa seperti Kristus. Kita nggak bisa bilang gini teman-teman, aku mau serupa Kristus tapi tidak mau bermisi. Nggak bisa, Yesus yang mana yang kamu ikutin? Karena Yesus turun ke dunia, menebus hidup kita, itu misi. Kita menyembah Allah yang bermisi. Bermisi untuk siapa? Untuk supaya kita diselamatkan. Jadi teman-teman, serupa Kristus itu bukan hanya bicara karakternya. Bukan cuma bicara, oh pikiran udah serupa Kristus, karakter udah serupa Kristus, respon udah serupa Kristus. Udah kali ya? Enggak juga. Arah hidupnya harus arah dengan arahnya Kristus. Dan ketika Kristus mengatakan, aku mengutus kamu seperti Bapa mengutus aku, dia memberikan arah yang baru buat kita. Wah, ini gimana nih Kak? Maksudnya nih Kak? Gini teman-teman, siapa di sini yang SMA, yang SMP, yang di sekolah? Boleh angkat tangan? Yang sekolah? Yang kuliah? Oh, yang kuliah lebih malu-malu ya. Yang kerja? Kayaknya lebih dikit lagi, lebih malu-malu lagi ya. Oh enggak, ini bangga nih kayaknya. Teman-teman, perjalanan kita menjadi serupa dengan Kristus, di dalamnya itu ada proses kita menginjili teman sebangku kita. Kita share kebaikan Tuhan, share siapa itu Kristus dalam hidup kita kepada teman-teman kampus kita, teman sekolah kita, kepada keluarga kita. Itu bagian dalam perjalanan kita serupa Kristus. Nah jadi, jangan dipisah-pisahkan. Jangan bilang, oh ini bukan bagianku Kak, itu bagian misionaris saja. Aku mah gak sanggup. Enggak teman-teman. Kita nih sudah didesain oleh Allah untuk hidup di dalam jalur itu. Pertanyaan keduanya begini teman-teman. Bagaimana misi ini dapat kita hidupi? Kayaknya waduh, kayak berat nih ya. Gimana cara kita hidupinnya? Nah, aku mau ajak kita, teman-teman kalau ngeliat bendera-bendera gini, kebayang apa enggak ya? Kayaknya terlalu ini ya general ya. Let's say olahraga. Keingetnya apa? World Cup gitu misalnya ya. Let's say World Cup. Anak bola mana anak bola? Oh nggak ada. Oh di sini nggak ada anak bola ya, nggak ada ya. Tapi kalau sport day keluar semua anak bolanya ya. World Cup. Let's say World Cup teman-teman. Bayangkan teman-teman punya wewenang untuk mengutus para pemain ke Piala Dunia. Misalnya puji Tuhan, semoga haleluya gitu ya, Indonesia masuk Piala Dunia gitu ya. Kita berdoa gitu ya. Misalnya teman-teman jadi ketua PSSI, teman-teman punya kekuatan untuk memilih pemain, teman-teman punya kekuatan untuk memilih pelatih, punya kapasitas untuk menentukan strategi, latihannya kapan, di lapangan mana. Dan let's say 2 bulan lagi World Cup dimulai. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan pilih orang-orang yang terbaik. Kita scouting dari mana klub-klub di Indo yang paling bagus orang-orangnya. Pemain-pemain naturalisasinya yang paling bagus, bule-bule yang jago-jago itu kita masukin, let's say gitu ya. Strateginya kita siapin, trainingnya, makannya, gizinya semua kita siapin. Betul? Iya dong, gak mungkin kan ada yang kirim pemain gundu ke World Cup buat main bola. Enggak kan ya? Kita akan pilih yang terbaik, tim yang terbaik, strategi yang terbaik, nutrisi yang terbaik, semua yang terbaik untuk memenangkan piala. Itu misinya. Tapi kita coba sama-sama baca Amart Agung tadi teman-teman. Kita baca ayat 16 dan 17. Kita baca bersama. 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini menarik. Kenapa? Bukan suatu kebetulan Matius tuh mencatat dan ke-11 murid. Ini bukan karena ngomong bola aja ke-11an, enggak teman-teman ya. Murid Yesus awalnya berapa? 12. Tapi yang dicatat dan ke-11. Ini bicara apa? Timnya udah gak komplit. Dari 12 orang gugur 1 koid gitu ya. Tinggal 11. Lalu apa? Setelah melihat dia ada yang menyembah, lalu ada yang apa? Ada yang ragu-ragu. Yesus udah nampakin diri ke mereka berkali-kali, masih ragu.
Pertanyaannya adalah, kenapa perikop tentang amanat agung, misi yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu besar, yang Tuhan kasih kepada seluruh umatnya, dibuka dengan 2 ayat ini, yang menyatakan ketidakmampuan timnya. Apa ya, bukan ketidakmampuan, ketidakidealan timnya. Harusnya komplit dong 12, masa 11 yang diutus? Nah, lalu di dalam tim ini ada orang yang ragu-ragu juga. Kalau aku jadi pelatih bola itu teman-teman, aku juga ragu ngutus mereka. Orang kayak begini mau tanding gimana sih, gak siap perang nih kayaknya nih. Apalagi di dalamnya juga ada Petrus yang kita tahu abis nyangkal Yesus. Ada murid-murid yang berebut jabatan siapa yang terbesar. Ada Thomas yang awalnya skeptis gak mau percaya sama Yesus, ini di dalam tim ini. Kenapa ayat amanat agung dibuka dengan tim yang tanda kutip incomplete, imperfect. Nah, bagaimana mungkin misi amanat agung Allah yang begitu mulia dipercayakan kepada kelompok yang gak lengkap, bukan orang yang terbaik. Kita aja tadi mau pilih yang terbaik buat Piala Dunia, tapi ini enggak. Bahkan di dalamnya ada bekas penjahat, ada orang yang rebutan jabatan, ada yang jual Yesus. Kenapa teman-teman? Jawabannya ada di ayat 18. Kita sama-sama baca, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, ayat 19 ya. Jawabannya adalah kekuatan misi bukan pada kita. Tapi pada, lihat Yesus yang menjawab, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi hari ini kalau kita ikut Tuhan untuk diutus, kita bermisi, itu bukan tentang seberapa hebat kita. Seberapa kita bisa dan siap, jago public speaking, jago persuasi orang gitu ya. Wah bisa nge-guide nih kayak. Mungkin kalau misi jagonya yang anak-anak sales nih kak gitu kan. Yang jualan jagonya gitu ya. Enggak teman-teman. Kekuatan misi bukan pada kita. Tapi pada kuasa Kristus. Ini yang kita perlu lihat justru. Yesus mempercayakan misinya kepada kelompok yang tadi gak bisa dipercaya gitu ya. Yang ragu-ragu, yang imperfect, incomplete semuanya. Karena bukan pada mereka kekuatannya. Tetapi karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Mari kita bedah bareng-bareng teman-teman. Ya. Kepadaku telah diberikan. Kata ini bukan berarti, berarti awalnya Tuhan Yesus gak berkuasa dong. Enggak teman-teman. Tuhan Yesus sudah berkuasa sejak dahulu. Ya. Sejak sebelum dia turun ke dunia, dia sudah berkuasa. Dia Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum segalanya ada, dia sudah ada. Tapi ketika dia turun ke dunia, dia berinkarnasi jadi manusia. Nah, disinilah dimana ketika Tuhan bilang kepadaku telah diberikan kuasa, itu deklarasi teman-teman. Sama seperti Tuhan menyatakan kebangkitan, itu deklarasi kemenangan. Aku telah menang atas maut. Ini deklarasi. Nah, segala kuasa di sini maksudnya bukan hanya kekuatan, tapi maksudnya otoritas, teman-teman. Exousia. Jadi segala kuasa Tuhan tuh gini, Tuhan bukan punya segala kuasa aja, tapi dia punya segala otoritas akan semua yang ada untuk mengutus kita. Segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Di sorga berbicara tentang kuasa yang rohani, di bumi mungkin dunia yang ada itu ya. Maksudnya begini teman-teman, hari ini ketika Tuhan mengutus kita tuh bukan diutus sama orang asal-asalan. Tapi gini, yang mengutus kita adalah Tuhan yang punya langit dan bumi, yang punya dunia ini, yang punya segala sesuatu, bahkan yang empunya jiwa-jiwa itu, dia yang mengutus kita. Bukankah ini suatu suatu jaminan bahwa ini akan berhasil? Yang ngutus yang punya segala sesuatu loh teman-teman. Contoh, let's say misalnya itu aku punya tas di situ, di kakinya Ucup gitu ya. Aku bisa panggil, Wesley tolong dong ambilin tas itu. Wesley perlu takut gak ambil tasnya? Enggak, karena tasnya aku punya. Dan dia akan langsung ambil itu kasih ke aku. Hari ini Tuhan tuh lagi ngutus kita kepada jiwa-jiwa yang dia punya. Kita kadang-kadang begitu takut, aduh jiwa-jiwa gak mau terima Tuhan nanti gimana nih, aku dipersekusi dan lain-lain. Teman-teman, jangan lupa yang ngutus kita yang punya jiwa-jiwa itu juga. Ini suatu keyakinan buat kita. Nah, masalahnya begini teman-teman. Ini yang sering muncul. Ya. Respon yang salah terhadap amanat agung. Aduh,
Belum siap kak, tar dulu kak. Masih ada ujian, masih ada SMA, masih ada kuliah, masih ada pekerjaan. Ntar kak, kalau aku udah kerja lebih fleksibel waktunya. Kak, aku kayak belum ready deh kak. Atau mungkin ada yang lebih rendah hati. Kak, aku belum sebaik itu kak, nanti gak jadi berkat malah kak. Nah, ini yang paling banyak di gereja teman-teman ya. Aku kayak belum jadi contoh deh kak. Nah, merasa gak layak, belum cukup baik. Ragu sama diri sendiri, kak emang aku bisa kak. Nah, gak ada temen kak. Nah, teman-teman, kalau kita berkaca sama tadi kondisi murid-murid, kita kan juga kayak mereka. Masih banyak jatuhnya, masih belum siap, masih belum cukup baik lah gitu. Tapi kenapa kita berkata, aduh belum siap. Tahun berikutnya, aduh belum siap. Tahun berikutnya belum siap. Karena kita melihat kemampuan diri kita sebagai pusat. Bukan kuasa Kristus. Kita pikir misi itu berjalan karena kemampuan kita. No, misi berjalan karena kuasa Kristus. Sehingga tidak alasan untuk belum siap. Kenapa? Kapan kita siap? Sejak kita dilahirkan baru kita siap. Hanya dalam perjalanan Tuhan akan memperlengkapi kita lewat komunitas, lewat pemuritan. Teman-teman di sini bukan berarti aku bilang, teman-teman harus pergi semua ke pedalaman. No. Tadi ya, ladang misimu, sekolahmu ladang misimu, keluargamu ladang misimu. Nah, kalau kita gagal melihat Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, kita hanya melihat diri kita, that's why kita gak pernah siap. Kita menimbang misi dengan kapasitas kita. Ukur keberhasilannya pakai kemampuan kita. Kita pikir kita penggerak utamanya. Padahal penggerak utamanya adalah Allah yang mempunyai segala sesuatu. Dia yang punya langit dan bumi, sorga dan bumi. Sebelum semuanya ada, dia telah ada. Itulah jaminannya. Dia pemilik hidup kita, dia pemilik tuayan. Hari teman-teman kita perlu menyadari bahwa Allah yang mempunyai segala sesuatu itu mempercayakan tugas yang mulia kepada kita. Dan gak hanya itu, dia juga tinggal dalam hidup kita untuk melakukan ini bersama-sama dengan kita. Ini undangan yang menarik, bukan menarik ya, undangan yang terhormat buat kita. Siapa kita dipanggil untuk bekerja sama dengan Allah? Tapi Allah mau. Kalau aku membayangkan aku jadi pelatih bola yang tadi mau ngutus tim ke Piala Dunia dan ngeliat orang-orangnya, kayak begini gak usah lah. Atau WO aja lah, WO gak usah join gitu kan. Tapi Allah ketika dia melihat hidup kita yang belum sempurna, pergilah, aku menyertai kamu. Sebegitunya dia mempercayakan sama kita. Karena kuasanya yang bekerja. Tapi ada juga respon yang kedua. Bukan belum siap, tapi responnya ngomong begini, nanti aja, ntar. Belum prioritas. Kak, aku masih punya prioritas yang sekarang. Aduh, gue ngerasa hidup gue lagi sibuk banget. Ntar dulu deh. Tuhan, ntar dulu ya Tuhan. Ada yang menolak secara terang-terangan, ada yang menolak secara halus. Belum. Ntar Tuhan, kalau udah waktunya. Nah, kalau udah waktunya Tuhan. Kita nggak anggap dia penting, kita nggak anggap misi itu sebagai sesuatu yang urgent. Bahkan kita mungkin acuh tak acuh. Oh ya lagi ya, khotbah hari ini lagi bahas tentang misi ya. Gitu. Teman-teman, ini respon yang lebih halus tapi pemberontakannya sama besarnya teman-teman. Ya. Ketika kita bilang nanti aja, kita mungkin kenyamanan kita terganggu ya ketika kita ngomong misi, kenyamanan kita terganggu. Aduh, gue juga sibuk, masalah gue masih banyak gitu kan. Tugas gue masih membludak, masih mesti lagi ngerjain misi Tuhan. Kita melihat kenyamanan hidup kita sebagai pusat. Kita gak mau itu terganggu. Kalau kenyamanan gue terganggu, ntar dulu Tuhan. Aku doain dulu ya Tuhan. Teman-teman, ketika kita bilang nanti aja Tuhan, itu semua pemberontakan dalam hati kita. Pemberontakan atas otoritas Allah yang berkuasa, atas hidup baru setiap orang percaya. Teman-teman, ketika Allah bilang, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Tadi kita membahas bahwa Allah juga berkuasa atas segala sesuatu dan atas segala tuaian-tuaian yang akan kita capai, yang akan Tuhan menangkan. Atas jiwa-jiwa itu juga. Jangan lupa, Allah juga berkuasa atas hidup kita. Dia punya otoritas atas hidup kita. Amanat agung itu bukan nasihat, bukan anjuran, bukan saran, itu perintah. Allah berkuasa atas hidup kita.
Dan itu menuntut ketaatan kita. Bukan sebagai Allah yang otoriter. No. Allah tuh bukan, lu kerjain gak sekarang? Bukan begitu. Allah mengutus dan saat kita menolak, dia tetap mengutus. Dia tunggu sampai kita ready. Terus. Dan ketika kita udah mulai masuk dalam pekerjaannya, dia juga yang menguatkan. Dia yang menolong. Dia yang membuat kita punya hikmat dalam menjangkau orang lain. Sebenarnya semuanya tuh Allah yang kerjain, bukan kita. Makanya ini undangan yang terhormat buat kita melakukan amanat agung. Masalahnya kita bilang, nanti aja Tuhan. Nah, ini pemberontakan sebenarnya. Nah, suara jiwa-jiwa. Ya, teriakan jiwa akan hati Bapa, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kita perlu menyadari bahwa Tuhan tuh Tuhan kita loh. Kita perlu tunduk dan taat sama Dia. Dalam prosesnya, Ia yang berkuasa menguatkan kita, mendidik kita, membentuk kita, memberi pertumbuhan dan menghasilkan buah. Jadi ini proses yang perlu kita lewatin sebenarnya. Teman-teman, jangan pikir dengan masuk ke dalam amanat agung, melakukan misi, engkau tuh bayar harga semua isinya. Engkau tuh dirugikan semua. No. Ketika engkau masuk ke dalam perjalanan itu, sebenarnya itu perjalanan pertumbuhanmu sendiri. Kita yang bertumbuh di situ, bukan rugi. Sejatinya yang bayar harga itu bukan kita. Kristus yang bayar harga. Dia yang telah membayar harganya supaya kita boleh hidup hari ini. Nah, jadi siapa di sini manusia baru? Siap melakukan misinya Allah? Siap. Siap. Ada ragu-ragu dikit ya teman-teman. Teman-teman, ini bukan bicara siap nggak siap. Ini bicara ketaatan kita. Ya. Nah, jadi tadi Matius sudah membahas itu posisi kita. Kenapa kita harus taat akan amanat agung? Pertanyaan sekarang begini, apa perintah dalam amanat agung? Perintahnya sudah sangat eksplisit, kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 19 sampai 20. 2-3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi perintahnya adalah pertama apa? Pergi. Pergi. Jangan cuma nunggu siap. Perintahnya apa? Bergerak, keluar. Kadang-kadang kita nunggu, tunggu ready dulu deh. Enggak, perintahnya kita pergi teman-teman. Pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Teman-teman, baptisnya apa sih? Baptislah. Nah, baptislah itu berbicara begini teman-teman. Ketika kita pergi kepada jiwa-jiwa, kita memproklaim kemenangan Kristus bagi mereka, agar mereka meninggalkan kehidupan yang lama dan bergabung, menyatu dengan Allah, menyatu dengan kita sebagai umat. Jadi teman-teman, kita dipanggil untuk pergi memberitakan kabar keselamatan ini. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, pertanyaan buat kita adalah, apa yang mesti diberitakan? Firman Tuhan bilang kan, ajarlah, gitu ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kata Tuhan begitu ya. Apa sih yang telah Tuhan ajarkan kepada mereka? Apakah tiba-tiba ketemu jiwa baru terus langsung bahas firman gitu ya? Langsung bahas doktrin gitu ya? Kamu kalau ini tahu gak predestinasi gitu? Pusing teman-teman jiwa baru ya, jangan gitu. Apa yang Tuhan mau kita beritakan? Nah, amanat agung di Matius 28 ini sebenarnya bukan gak lengkap teman-teman. Tapi bisa dilengkapi dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada murid-murid di Lukas 24. Nah, kita baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Kita udah melewati ini juga ya di 3 minggu lalu pas ke Emmaus. Ke Emmaus, perjalanan ke Emmaus. Kita baca bersama-sama 2-3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi
Di Matius 28 itu perintahnya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Di Lukas 24 ini isinya teman-teman. Apa yang mesti diberitakan? Baca yang kuning, 2, 3. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Teman-teman, apa yang mesti kita beritakan? Apa kita cuma bilang Tuhan tuh baik loh gitu. Belum teman-teman. Itu belum sepenuhnya. Ujungnya adalah harus kita beritakan bahwa berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bahwa Yesus Kristus turun ke dunia mengampuni hidupmu. Hari ini teman-teman perlu tahu, di sekitarmu banyak anak-anak muda yang hidup dalam kegagalan. Hidup dalam rasa bersalah. Hidup dalam kehancuran. Dan mereka gak tahu harus keluar bagaimana. Mereka gak tahu jalan keselamatannya bagaimana. Bahkan kalau teman-teman coba tanya teman sebelahmu, kamu masuk mana nantinya? Banyak yang ragu, banyak yang gak tahu. That's why kita perlu memberitakan berita pertobatan. Injil harus disampaikan kepada mereka supaya apa? Supaya mereka bertobat. Bukan cuma supaya mereka bilang, oh Yesus baik ya. Itu belum sampai. Harus sampai bertobat. Nah, bagian kita apa? Pergi dan beritakan. Kita gak usah atur outcome-nya. Kadang-kadang kita habis pergi ceritain apaan sih lo gitu kan. Kapok gak mau beritain lagi gitu kan. Bukan kita yang ngatur respon mereka. Bagian kita apa? Pergi, beritakan, ceritain. Berita pertobatan harus sampai kepada segala bangsa. Kita harus menceritakan bahwa Yesus Kristus, Allah yang punya segala sesuatu, turun ke dunia, mati menembus hidup kita, supaya kita beroleh jalan kepada Allah. Nah, itulah yang hari ini agama manapun gak punya. Kepercayaan manapun gak punya. Mereka cuma tahu berbuat baik, dapat pahala, atau berinkarnasi jadi yang lebih baik. Mereka gak tahu jalan keselamatan. Hanya Yesus satu-satunya yang state, akulah jalan dan kebenaran. Kita perlu ceritain teman-teman. Hari ini bayangkan kalau kita di ambang kehancuran, keluarga kita di ambang bencana alam misalnya ya. Let's say gitu ya. Let's say misalnya ini mau runtuh gedungnya teman-teman. Berisi teman-teman abayut gitu ya. Lalu let's say misalnya Samuel nih. Samuel ngeliat ada jalan keluar. Wah bisa lewat sini keluarnya. Samuel mau ceritain gak teman-temannya? Guys ada jalan keluar di sini. Atau enggak gue jalan keluar sendiri dulu. Yang lain ntar urusan belakangan. Apakah kita rela? Apakah kita tega melihat teman-teman kita, keluarga kita belum menerima berita keselamatan itu? Kalau kita tahu jalan kebenaran, jalan keluarnya, bagian kita apa? Kasih tahu, beritain. Jangan egois. Kristus gak hanya mati buat hidupmu, dia juga mati buat semua. Teman-teman, Injil Kristus adalah Yesus datang mengampuni dosa dan menyelamatkan setiap orang. Kita dapat menceritakan sesimpel ini buat mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau atau kita enggan? Kadang-kadang demi menjaga nama baik dan nggak mau dipandang sebelah mata sama orang, kita kekep berita itu. Nggak enak, nanti dikira mau kristenisasi lagi. Demi menjaga image citra kita nggak berani cerita tentang Injil, cerita tentang Yesus. Ujung-ujungnya sebenarnya yang menghambat kita untuk memberitakan Injil bukan kondisi, tapi berhala hati kita. Kita begitu menyayangi diri kita, saking-sakingnya kita gak mau beritain Injil. Antar repot antar orang ngomong apa tentang gua. Aduh, ntar guru gua gimana, ntar dosen gua gimana, teman-teman gua jauhin gua. Kita begitu mencintai diri kita, sampai-sampai kita gak mau menceritakan Injil. Hari ini teman-teman, kita perlu menyadari bahwa Kristus mati buat hidup kita. Tidak ada kasih yang lebih tinggi daripada kasihnya yang telah diberikan bagi kita. Sehingga kita gak perlu nuntut kasih dari orang lain. Kita gak perlu jaga image kita di depan orang lain. Kenapa? Karena saat orang memandang kita buruk pun, Yesus mati buat hidup kita. Kenapa itu jadi penghambat buat kita beritain Injil? Seharusnya kita bisa berkata begini, Yesus mati buat saya. Ketika saya orang gak penting, saya orang brengsek, dia tetap mati buat hidup saya. Hari ini kalau ada orang pandang saya sebelah mata karena saya beritakan Injil, gak apa-apa. Karena yang penting Yesus sudah mengasihi saya dan dia terus mengasihi saya. Itu yang penting. Itu yang perlu kita pegang teman-teman.
kita gak butuh kasih dari orang. Karena Yesus telah beri semuanya buat kita. Aku mau ajak kita bersama baca ayat ini teman-teman. Untuk menutup sharing hari ini. Yang ganjil aku, yang genap teman-teman ya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu. Karena kehendak Yesus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bersama, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Teman-teman, ini surat Rasul Paulus buat jemaat di Korintus. Ketika dia bercerita kepada jemaat di sana, yang kami beritakan bukan diri kami, tetapi Yesus Kristus yang kami ceritain. Pastikan hari ini siapa yang kau ceritakan? Lewat ceritamu secara intensional atau lewat hidupmu? Jangan salah, jangan kira kita bercerita hanya dengan mulut kita. Tindakan kita juga bercerita, postingan kita juga bercerita. Apa yang atau siapa yang kita ceritakan melalui hidup kita? Yesus atau diri kita. Jangan salah teman-teman, memberitakan Injil bukan teman-teman kucuk-kucuk cari orang, ceritain tentang Yesus. Seluruh hidup kita itu memberitakan Injil. Tindakan kita memberitakan Injil. Jangan sampai kita ngomong tentang Yesus tapi tindakan kita nggak memberitakan Injil. Nah itu. Seluruh aspek hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, tindakan, pikiran kita, opini kita, idealisme kita, itu menceritakan tentang siapa? Yesus Kristus. Dan Allah yang punya segala langit dan bumi, yang pada penciptaan dia katakan, jadilah terang. Let there be light. Dia juga yang punya otoritas, yang berkuasa untuk menobatkan hati jiwa-jiwa yang mendengar Injil. Supaya setiap mereka, ketika mereka mendengar tentang Yesus, ada otoritas Allah yang berkata begini, jadilah terang. Hati yang gelap jadi terang. Hati yang gelap jadi terang. Dan dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di hati kita. Yesus Kristus yang membuat terang itu di hati jiwa-jiwa yang akan kita injili. Inilah kekuatannya teman-teman. Bukan kecakapan kita sharing. No. Tapi saat kita mungkin share dengan apa adanya, dengan ketulusan hati kita dengan penuh keterbatasan hati kita, kekuatan kita dan kemampuan kita. Allah yang penuh kuasa yang menerbitkan terang di hati orang itu. Bukan kita. Inilah kabar baiknya. Sehingga pekerjaan misi gak jadi semenakutkan itu. Karena Allah yang menobatkan, Allah yang menerangkan itu buat mereka. Roh Kudus yang menyentuh hati mereka. Bukan kemampuan kita. Tapi kita hanyalah alat yang menceritakan tentang Kristus. Nah, kalau begini teman-teman, kita bisa melihat bahwa Tuhan mampu memakai hidup saya. Gak apa-apa saya terbatas, gak apa-apa saya kurang cukup baik, gak apa-apa saya belum hebat-hebat amat. Karena yang hebat Yesus bukan saya. Dia yang bekerja sepenuhnya. Dan keyakinan apa yang kita miliki setelah itu? Janjinya bahwa kita baca bersama-sama ayat 20b 2-3. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus yang mengutus kita, Allah yang mengutus kita, tidak hanya nyuruh-nyuruh. Pergi jadikan sama bangsa muridku, entar report. Enggak. Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Pas kita cerita ke teman kita, dia menyertai kita. Dia berikan kita hikmat, dia berikan kita kemampuan untuk kita bercerita. Dan dia juga yang melunakkan hati orang tersebut untuk mau terima. Ketika kita lagi mendoakan orang lain, mendoakan VIP list kita, mendoakan teman kita, keluarga kita. Dia juga yang lagi bekerja menciptakan kondisi supaya orang ini mau bertobat. Dia yang bekerja. Janjinya apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi teman-teman, bersama Yesus gak ada tempat yang menakutkan. Ketika dia bilang kepadaku,
Telah diberikan kepadaku segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu bicara begini teman-teman. Tidak ada domain, tidak ada area, tidak ada setitik pun di tempat ini atau dimanapun yang tidak berada di bawah kekuasaan Allah. Hari ini Allah yang mengutus kita, Allah yang punya segala sesuatu. Tidak ada setitik pun yang di luar dari kekuasaannya Dia. Ini yang membuat kita yakin, ini confident-nya kita. Dari sini mengalirnya. Rasa percaya diri kita tidak mengalir dari kemampuan kita, tapi dari Allah kita yang mengutus, yang mati buat hidup kita, yang menyertai kita sampai akhir. Inilah confidence kita teman-teman, ya. Sehingga dari sini kita mau melihat bahwa kita melangkah karena kekuatannya, bukan karena kekuatan kita. Siapa yang bisa kita lihat setiap hari? Yesus. Arahkan matamu kepada Dia setiap hari. Dialah misionaris, Dialah utusan yang sejati. Dia yang telah memulai semua ini. Sebelum kita diutus, Dia sudah diutus. Sebelum kita disiksa atau dijauhin teman kita, Dia sudah mengalami penyiksaan. Dia sudah mengalami dipecut, di kayu salib, dihina-hina. Supaya apa? Supaya kita beroleh jalan selamat. Dia yang telah memulai. Dan oleh kekuatannya kita pun bisa berjalan di dalam jejak-jejaknya Dia. Kenapa? Karena rohnya tinggal dalam hidup kita. Nah, teman-teman, mari kita pandang Yesus setiap hari. Kalau kita lihat Dia, kita punya kekuatan baru. Seperti domba yang berjalan mengikuti gembalanya. Gembalanya kemana? Kita sebagai domba mengikut. Gembalanya kasih makan di sini, kita ikut. Seperti domba yang ikutin gembala. Boleh tim profetik maju. Hari ini teman-teman, kalau engkau telah menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, bagaimana responmu? Apakah engkau mau tunduk dan taat kepada otoritas Allah? Atau belum siap, nanti dulu? Atau Kak boleh diskusi, boleh juga setelah ini. Tapi yang pasti teman-teman, setiap kita dipanggil untuk menjadi utusan. Tidak ada jalan kabur. Bilang sama kanan kiri, jangan jadi kayak Yunus. Nah, kita udah bahas Yunus ya tahun lalu ya. Jangan jadi kayak Yunus. Nolak pun, kabur pun, ujung-ujung tetap masuk dalam pengutusan. Teman-teman bilang gak mau pun, teman-teman akan berujung di sana. Karena engkau manusia baru. Ya. Jadi hari ini mari kita dengan penuh sikap hormat menerima panggilan pengutusan itu. Hari ini aku mau ajak setiap kita untuk nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku undang kita bangkit berdiri. Biarlah lagu ini bukan hanya jadi nyanyian, tapi teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk merenungkan setiap kata-kata yang ada. Nyanyikan dari hatimu. Renungkan apa yang telah Kristus perbuat bagimu. Ucapkan syukurmu buat Dia. Kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti
kasih-Nya bagi kita. Hani renungkan betapa Tuhan mengasihi kita. Dia berikan hidupnya. Dia korbankan hidupnya. Dia mengambil bagian yang seharusnya gak dia ambil. Supaya kita beroleh jalan kepada Allah. Hani renungkan betapa Tuhan mengasihi kita. Dia rela dicaci, dia rela dimaki, dia difitnah. Orang gak anggap dia penting, dia diusir, dia mau dibunuh. Dan pada puncaknya dia mati di kayu salib. Dia menanggung itu semuanya. Supaya kita diselamatkan. Supaya kita boleh mendengar kabar keselamatan. Nah hari teman-teman, kalau engkau telah merenungkan karya Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberikan misi yang sama. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu katanya. Bagaimana respon kita hari ini? Kalau kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, maukah kita menjadi utusan Allah untuk menceritakan kabar tentang Kristus dimanapun kita berada? Hani kalau ada teman-teman yang ragu, enggan, takut, lihatlah bahwa ini bukan tentang kuasamu, bukan tentang kemampuanmu, bukan tentang kecakapan dan kesiapanmu. Tapi Kristus yang bekerja di dalam engkau. Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagimu. Dia juga bekerja di dalam engkau untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus melalui hidupmu. Bukankah itu suatu undangan yang terhormat buat kita? Dia mau bekerja dalam hidup kita. Siapa kita ini yang Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, melalui hidup kita? Tapi dia pilih hidup kita. Hari ini teman-teman, lembutkan hatimu. Terimalah pengutusan daripada Tuhan. Hari Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela menyerahkan hidupmu bagi kami. Engkau rela menyerahkan nama baikmu bagi kami. Engkau yang seharusnya dipuja tapi dicaci. Engkau yang seharusnya disembah tapi engkau malah dimaki-maki Tuhan. Semua supaya kami beroleh jalan kepada Engkau. Tuhan, kalau kami telah menerima kasih-Mu yang besar, kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu gak cukup hanya buat hidup kami. Itu akan terus meluap bagi banyak orang. Tuhan, aku mau Tuhan menjadi utusan-Mu. Aku mau hidup dalam panggilan misi-Mu Tuhan. Hanya katakan tuh buat Tuhan. Aku mau Tuhan. Walaupun aku gak mengerti caranya. Walaupun aku takut Tuhan. Walaupun aku ragu Tuhan. Tapi aku mau. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu yang bekerja. Bukan kekuatan kami. Hari Tuhan, Kau melihat setiap hati yang berbalik. Hati yang menerima pengutusan daripada-Mu Tuhan. Biar boleh hari ini mereka boleh melihat. Mereka gak berjalan sendirian. Tetapi ada Allah Gembala yang sejati berjalan di depan mereka. Untuk menolong mereka, menguatkan mereka, memberi mereka hikmat akan apa yang harus dilakukan dalam memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyerahkan hidup-Mu bagi kami.